Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang materi pertama analisis real, yakni tentang sifat kealjabaran bilangan real. Yang pertama kita akan pelajari adalah tentang aksioma medan. Dalam matematika, himpunan yang dilengkapi dengan satu atau beberapa operasi yang terdefinisi pada himpunan itu disebut sistem matematis. Sistem matematis dengan dua operasi yang memiliki sejumlah sifat tertentu disebut field ataupun medan. Nah, kelompok sifat yang menentukan bahwa suatu sistem matematis merupakan medan disebut aksioma medan. Untuk lebih jelasnya, kita ambil beberapa contoh. Kita ketahui bahwa bilangan asli itu disimbolkan dengan N. Dan Z adalah simbol dari bilangan bulat. Apabila kita ambil contoh, N kecil adalah bilangan genap, dan J adalah bilangan ganjil, maka kita ketahui bahwa penjumlahan dua bilangan genap hasilnya pun akan bilangan genap juga. Dan penjumlahan dua bilangan ganjil hasilnya juga bilangan genap. Maka dapat kita tulis dalam sebuah tabel 1.1 untuk operasi penjumlahan. Maka apabila bilangan genap dijumlahkan dengan bilangan genap, maka hasilnya adalah bilangan genap. Apabila bilangan genap dijumlahkan dengan bilangan genap, maka hasilnya adalah bilangan genap. Bilangan genap dijumlahkan dengan bilangan ganjil, maka hasilnya adalah bilangan ganjil. Bilangan ganjil dijumlahkan dengan bilangan genap, maka hasilnya adalah bilangan ganjil. Dan bilangan ganjil dijumlahkan dengan bilangan ganjil, maka hasilnya adalah bilangan genap. Selanjutnya tabel yang kedua, pada operasi perkalian maka bilangan genap dikali dengan bilangan genap hasilnya akan bilangan genap. Bilangan ganjil dikali dengan bilangan genap, maka hasilnya adalah bilangan genap. Dan bilangan genap dikali dengan bilangan ganjil, maka hasilnya adalah bilangan genap. Sementara bilangan ganjil dikali dengan bilangan ganjil, maka hasilnya adalah bilangan ganjil. Selanjutnya kita akan lanjut pada definisi 1.1 tentang himpunan kuasa. Dari himpunan H ialah himpunan dari semua himpunan bagian dari H.
Himpunan kuasa dari himpunan H ialah himpunan dari semua himpunan bagian dari H. Dan simbol dari himpunan kuasa adalah RH. Kita ambil contoh. Satu. Jika H memiliki anggota A, B, C, maka PH himpunan PH atau himpunan kuasa dari H adalah semua himpunan bagian dari H, sehingga anggotanya adalah himpunan kosong, kemudian A, B, C, A, B, A, C, B, C, dan A, B, C. Contoh yang kedua, jika K sama dengan 1, 3, 5, 7, maka himpunan kuasa dari K adalah himpunan kosong, 1, 3, 5, 7, 1,3, 1,5, kemudian 1,7, 3,5, 3,7, 5,7, 1,3,5, 1,3,7, 1,57, 3,57, 1,3,57. Misal H adalah himpunan, sedangkan definisi, kita masuk ke definisi 1.2. Misal H adalah himpunan
Sedangkan ini adalah perkalian, simbol dari perkalian. Dan ini adalah simbol dari penjumlahan. Bintang adalah simbol perkalian dan pagar adalah simbol dari penjumlahan. Adalah operasi biner. Maka kita akan mengecek bahwa yang pertama adalah H bersifat tertutup terhadap operasi perkalian dan penjumlahan. Maka 1 H tertutup terhadap operasi perkalian dan penjumlahan. Kemudian pada operasi perkalian bersifat komutatif, dua pada operasi perkalian bersifat komutatif, asosiatif, anggota Z dari himpunan H disebut unsur netral. Kemudian inverse dari U terhadap operasi penjumlahan dinyatakan dengan mu U, berarti memiliki inverse. Baik itu pada penjumlahan maupun perkalian. Inverse dari penjumlahan adalah min ataupun kebalikannya, dan inverse U dari perkalian adalah seper-U. Terus bersifat distributif juga. Jadi untuk mengetahui, misal ada H adalah himpunan perkalian dan penjumlahan pada operasi biner, maka kita harus mengecek yang pertama apakah H itu tertutup terhadap penjumlahan maupun perkalian. Apakah H itu bersifat komutatif, asosiatif, dan distributif pada perkalian dan penjumlahan. Kemudian apakah H memiliki inverse. 3 hal yang harus dicek untuk mengecek definisi 1.2. Kemudian kita masuk ke gelanggang. Untuk membuktikan apakah suatu himpunan itu merupakan gelanggang atau tidak, maka kita pun juga harus membuktikan apakah dia tertutup terhadap penjumlahan dan perkalian, apakah bersifat asosiatif, distributif, dan komutatif. Kemudian apakah ada unsur netral, apakah mempunyai inverse. Jadi semua harus dicek.
Misal sekarang kita ingin membuktikan apakah himpunan bilangan bulat itu adalah gelanggang. Maka harus dicek yang pertama, Z tertutup terhadap penjumlahan. Untuk mengecek bahwa Z tertutup pada penjumlahan, artinya jumlah dari setiap pasangan bilangan bulat juga merupakan bilangan bulat. Misal kita mengambil Z, yang pertama Z tertutup terhadap penjumlahan. Dikunci Z tertutup terhadap penjumlahan. Cara membuktikannya, kita harus membuktikan bahwa jumlah dari setiap pasangan bilangan bulat juga merupakan bilangan bulat. Kita ambil saja misalkan 1 ditambah dengan 1, maka hasilnya 2. 2 adalah termasuk dari anggota dari Z, sehingga kita bisa buktikan bahwa Z tertutup terhadap penjumlahan. Yang kedua, Z bersifat asosiatif. Bagaimana cara membuktikannya? Maka kita harus buktikan untuk setiap bilangan bulat A, B, C berlaku hubungan A plus B plus C sama dengan A plus B plus C. Maka bisa kita buktikan, misal A adalah 1, B adalah 2, dan C adalah 3. Maka 1 plus 2 plus 3 sama dengan 1 plus 2 plus 3. Maka ini terbukti. Selanjutnya, apakah bilangan bulat yang merupakan unsur nol netral terhadap penjumlahan? Artinya ada bilangan khusus, yaitu 0 yang bersifat bahwa untuk setiap bilangan bulat A berlaku hubungan A plus 0 sama dengan 0 plus A sama dengan A.